Ya Allah, kenapa Yusuf jadi diam begini? Tidak biasanya dia begini, Mas. Lihat, dia bahkan tidak mau menoleh sedikit pun saat ibu ajak bicara. Rosma menyentuh lembut bahu anak lelakinya yang duduk di kursi belakang. Namun, Yusuf hanya bergeming. Tatapannya lurus ke depan, menembus kaca mobil. Seolah-olah pandangan itu menembus jalanan aspal, pepohonan, bahkan horizon itu sendiri, menuju suatu titik yang tidak kasat mata. Sebuah kekosongan yang membekukan. Hussein yang tengah mengemudi melirik Rosma melalui kaca spion, mencoba meredakan kecemasan istrinya dengan senyuman yang dipaksakan. Ros, kau ini berlebihan. Dia mungkin marah karena kita sedikit terlambat. Lihat saja, teman-temannya sudah dijemput semua. Tinggal dia dan beberapa senior. Anak mana yang tidak merajuk kalau ditinggal sendirian? Tapi ini bukan merajuk, Mas. Ini berbeda. Kau tidak melihat matanya? Matanya tidak ada apa-apa di sana, kosong. Bahkan saat kita tanya soal pesantren, dia hanya menggeleng atau diam. Mas, jangan-jangan dia dibully? Suara Rosma bergetar, dibayangi ketakutan yang belakangan ini sering menghantuinya akibat berita-berita di televisi. Yusuf, seorang pelajar sekaligus santri baru saja dijemput setelah menjalani beberapa bulan pertama yang lancar di pondok pesantren modernnya. Pondok itu yang sekaligus berfungsi sebagai sekolah formal. Awalnya terasa seperti tempat ideal untuk menempa kedisiplinan dan ilmu bagi putra sematawayang mereka. Selama berbulan-bulan, tidak ada keluhan. Panggilan telepon terjadwal, kunjungan rutin, semua berjalan normal. Namun, Rosma dengan insting keibuannya yang tajam, tahu ada yang salah saat pertama kali melihat Yusuf keluar dari gerbang pondok. Tubuhnya yang biasanya tegap dan penuh semangat, kini terlihat lunglai. Bahunya turun dan langkahnya terasa menyeret. Saat ditanya, Yusuf hanya menggeleng lesu sebelum masuk ke dalam mobil. Hussein menghela nafas panjang, mencoba fokus pada jalan tol yang ramai. Ros, kau sudah bertanya padanya? Dia bilang tidak ada. Dan Yusuf itu anak yang pintar bergaul. Dia disukai guru dan teman-temannya. Pikiranmu terlalu jauh, Ros. Sudahlah, biarkan dia istirahat. Dia pasti lelah setelah menjalani ujian semester yang panjang. Sepanjang sisa perjalanan, dialog Rosma dan Hussein terus bergulir, diisi dengan upaya-upaya ringan untuk memancing respon dari Yusuf. Mereka bercerita tentang toko komputer Hussein yang baru saja didatangi pelanggan aneh, tentang rencana liburan mereka ke pantai, bahkan tentang kucing peliharaan mereka yang merindukannya. Yusuf tidak merespon. Dia hanya menatap lurus. Padangan kosongnya menyedot semua keceriaan dari mobil itu, meninggalkan Rosma dan Hussein dalam keheningan yang mulai terasa dingin dan mencekam. Setibanya di rumah, Rosma berharap lingkungan yang akrab dan hangat dapat mengembalikan keceriaan Yusuf. Tapi, realitasnya lebih mengganggu. Yusuf memasuki rumah seperti orang asing. Dia tidak mencium tangan Rosma atau Hussein. Dia tidak berlari ke kamarnya atau menyentuh mainan-mainan lamanya. Dia hanya berjalan pelan, naik ke lantai 2, dan masuk ke kamarnya, menutup pintu tanpa suara. Malam harinya, saat makan malam, suasana hening. Yusuf duduk di antara kedua orang tuanya, mengunyah perlahan, matanya tetap kosong. Nak, ini ayam goreng kesukaanmu. Coba makan yang banyak, ujar Rosma menyodorkan piring. Yusuf hanya mengangguk kecil, tanpa kontak mata. Saat Rosma menceritakan ulang salah satu lelucon lama Hussein, yang biasanya selalu membuat Yusuf tertawa terbahak-bahak, Yusuf hanya diam. Tidak ada senyum, tidak ada kedipan mata, hanya tatapan datar yang terasa mengawasi tapi tak melihat. Beberapa hari berlalu. Rutinitas aneh Yusuf terus berlanjut. Dia bangun, mandi, makan, dan duduk di depan televisi bersama orang tuanya.
tetapi dia tidak benar-benar ada di sana. Tubuhnya hadir, namun jiwanya terasa jauh, tersedot ke dalam pusaran sunyi yang tak terjangkau. Kekhawatiran Rosmah berubah menjadi ketakutan yang menjalar. Dia mulai mengamati setiap gerak-gerik Yusuf dengan waspada seorang penjaga. Hussein yang awalnya skeptis, kini mulai merasakan keanehan itu menusuk ke dalam hati nuraninya. Toko komputernya menjadi sepi di pikirannya, yang ada hanyalah bayangan mata kosong putranya. "Ros, aku tidak tahan lagi," kata Hussein pada suatu sore, menjatuhkan diri di sofa ruang tamu. "Aku akan coba telepon pihak pesantren lagi. Mungkin ustadznya punya catatan perilaku yang tidak mereka ceritakan saat di gerbang." Hussein menghubungi nomor yang ia simpan. Pihak pesantren meyakinkan Hussein bahwa Yusuf adalah santri yang luar biasa, berprestasi, dan sangat pandai bergaul. Tidak ada kasus bullying yang melibatkan Yusuf, baik sebagai korban maupun pelaku. Yusuf selalu bersikap ceria dan normal di hadapan para pengajar. Informasi ini tidak menenangkan, justru memperparah kebingungan Hussein. Jika Yusuf normal di sana, mengapa ia menjadi seperti mayat hidup di rumah? Hussein menutup telepon. Ia menatap Rosmah yang wajahnya kini pucat karena ketakutan. "Mereka bilang Yusuf baik-baik saja, Ros. Ini bukan sekedar merajuk atau trauma bullying." Keanehan Yusuf memasuki fase baru yang lebih mengerikan. Menanggalkan kepasifan dan memasuki wilayah gangguan mental, atau Rosmah mulai berani memikirkannya gangguan gaib. Di hari kelima liburan, Rosmah sedang menjahit di ruang tengah ketika ia mendengar gumaman lirih dari lantai atas. Gumaman itu terdengar seperti sebuah dialog, bukan nyanyian. Tetapi Rosmah tidak dapat menangkap kata-katanya. Ia yakin itu suara Yusuf. Dengan langkah pelan dan jantung berdebar, Rosmah mengendap-endap ke tangga. Suara itu semakin jelas, terdengar seperti bisikan dingin yang beradu dengan jawaban pelan dan serak. "Tunggu saja, kau tak bisa lari dariku." Sebuah bisikan asing. "Tidak, aku ingin pulang, aku ingin pulang." Suara Yusuf yang ketakutan. Rosmah segera membuka pintu kamar Yusuf dengan cepat. Yusuf duduk di tepi ranjang, tangannya menggenggam lututnya erat-erat. Ruangan itu kosong, hanya ada dirinya. Namun, ketika pintu terbuka dan mata Yusuf menangkap siluet Rosmah, dialog itu terputus. Yusuf langsung diam. Wajahnya menoleh perlahan ke arah ibunya. Dan tatapan kosong itu kembali. Rosmah merasakan darahnya seolah ditarik ke bawah oleh gravitasi yang aneh. Mata Yusuf tidak lagi memancarkan ketakutan seperti saat ia menjawab bisikan itu. Tetapi kini kembali menjadi dua lubang hitam tak berjiwa. "Nak, kau bicara dengan siapa?" tanya Rosmah, suaranya tercekat. Yusuf hanya menggeleng, menunjuk ke dinding di sampingnya. "Tidak ada, hanya bicara dengan buku." Rosmah tahu ia berbohong. Ia menoleh ke dinding, tempat Yusuf menunjuk. Tidak ada buku di sana, hanya bingkai foto keluarga mereka. Malam itu, Rosmah tidak bisa tidur. Ia menceritakan kejadian tersebut pada Hussein, yang kini mulai yakin bahwa masalah ini memerlukan pendekatan spiritual, bukan psikologis. Ketakutan terbesar Rosmah dan Hussein terwujud beberapa hari setelah insiden bisikan. Itu terjadi menjelang tengah malam. Udara cukup sejuk, namun sebuah teriakan melengking tiba-tiba memecah keheningan rumah. Suara itu berasal dari kamar Yusuf. Rosmah dan Hussein melompat dari tempat tidur. Adrenalin melonjak hebat. Mereka berlari menuruni lorong, membuka pintu kamar Yusuf. Yusuf berada di tempat tidurnya. Tubuhnya tidak bergerak. Ia tidur pulas, terbaring terlentang. Namun, bantal dan spraynya basah kuyup. Keringat membanjiri tubuhnya, membasahi kaosnya hingga lengket di kulit. Wajahnya, meskipun tertidur, tampak sangat menderita. Rosmah dengan cepat menyentuh dahi Yusuf. Dingin, keringatnya dingin,
bukan keringat demam. Husain segera menyalakan lampu, memeriksa sekeliling kamar. Tidak ada siapa-siapa. Jendela tertutup rapat. Mimpi buruk, Ros. Mungkin mimpi buruk yang sangat buruk, ujar Husain, mencoba menyederhanakan situasi. Namun suaranya sendiri terdengar gemetar. Bagaimana mungkin mimpi buruk itu bisa menghasilkan teriakan yang begitu memilukan? Namun langsung disambung dengan tidur lelap. Rosmah hanya bisa memeluk Yusuf, membiarkan tubuhnya yang lunglai dan dingin beristirahat di dadanya. Ia tidak yakin itu hanya mimpi buruk. Ia yakin ada sesuatu yang mengganggu anaknya, sesuatu yang menarik jiwanya keluar dari batas-batas kewarasan. Malam yang menjadi penguat bagi keyakinan Husain dan Rosmah bahwa mereka sedang menghadapi entitas tidak terlihat akhirnya tiba. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Rosmah sudah bersembunyi di balik selimut, mencoba menenangkan sarafnya yang tegang. Husain sedang menyelesaikan ritual hariannya, memastikan semua jendela dan pintu terkunci ganda, memberikan rasa aman palsu di tengah teror yang tak terlihat. Tiba-tiba, sunyi malam itu terkoyak oleh suara yang bukan sekedar teriakan, melainkan jeritan penderitaan yang melengking, seperti logam yang beradu dengan kaca. "Mas!" Rosmah menjerit, matanya membelalak. Husain yang baru saja memutar kunci pintu depan, langsung berbalik dan berlari menuju lantai atas. Rosmah tepat di belakangnya. Mereka mencapai kamar Yusuf dalam hitungan detik. Husain membuka pintu, namun pemandangan di depannya membuat langkahnya terhenti, seolah kakinya dipaku ke lantai. Rosmah menjerit, bukan lagi karena ketakutan, melainkan karena syok yang menusuk ulu hati. Yusuf, anak mereka, melayang. Tubuh kurus Yusuf melayang sekitar setengah meter di atas ranjangnya, tanpa penyangga. Tangan dan kakinya terentang paksa, tertarik ke empat sudut yang tidak terlihat, seolah-olah ia diikat ke sebuah salib tak kasat mata. Otot-ototnya tegang maksimal. Garis-garis urat muncul jelas di leher dan lengannya. Matanya terbuka sangat lebar, bola matanya merah, urat-urat darah di sekelilingnya pecah, menciptakan jaringan mengerikan di atas keputihan matanya. Mulutnya terbuka lebar, menghasilkan jeritan melengking yang menusuk telinga, yang seolah-olah ditujukan untuk merobek gendang telinga dan sukma mereka. Itu bukan lagi suara Yusuf. Itu adalah suara penderitaan primordial. Suara makhluk yang disiksa, terperangkap antara dua dimensi. Rosmah dan Husain hanya bisa berdiri membeku di ambang pintu, menyaksikan putra mereka menjadi boneka dari kekuatan yang mengerikan. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Tiba-tiba, tanpa peringatan, kekuatan yang menahan Yusuf menghilang. Tubuh Yusuf jatuh terhempas ke atas ranjang dengan bunyi "Briak!" yang membuat kasur pegas itu memantul. Jeritan mengerikan itu meredah, digantikan oleh isak tangis yang pecah. Ini adalah suara Yusuf yang sesungguhnya. Suara anak kecil yang diliputi rasa takut yang tak terlukiskan. Ia berusaha bangkit. Matanya yang merah dan berair menatap orang tuanya dengan tatapan putus asa, seolah ingin mengutarakan seluruh kengerian yang telah ia alami selama ini. Mulutnya bergerak, ingin berucap, "Ibu, ayah, aku." Namun kata-kata itu tidak pernah keluar. Matanya berputar ke atas, dan tubuhnya terkulai lemas, pingsan. "Yusuf!" Rosmah segera berlari, memeluk tubuh anaknya yang terasa dingin dan lemah. Air matanya membanjiri pipi Yusuf. Husain, meskipun gemetar hebat, akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Pikirannya kini jernih. Ini bukan mimpi, bukan rekayasa. Ini adalah serangan gaib. "Ros, jaga Yusuf, jangan lepaskan dia," perintah Husain. Suaranya rendah dan tegas. "Aku akan keluar. Aku akan panggil Ustadz Soleh." Husain berlari menuruni tangga. Ia tidak peduli jika malam sudah larut. Ia harus mencari pertolongan. Husain mengetuk pintu rumah Ustadz Soleh seperti orang kesetanan. Ustadz Soleh, seorang pria parubaya dengan sorban rapi dan wajah teduh,
segera membuka pintu. Melihat kepanikan Husein, ia langsung tahu bahwa ada hal darurat yang jauh dari masalah duniawi. Dalam waktu singkat, Ustadz Soleh sudah berada di dalam kamar Yusuf. Rosma masih memeluk Yusuf, menangis terseduh-seduh. Husein berdiri di sisi ranjang, wajahnya menggambarkan keputusasaan. Ustadz Soleh duduk di sisi lain ranjang, tangannya diletakkan di dahi Yusuf. Ia memejamkan mata dan melantunkan beberapa ayat suci dengan suara yang tenang, namun penuh wibawa. Beberapa saat kemudian, ia menarik nafas tajam dan membuka mata. Ketenangan di wajahnya kini berganti dengan ekspresi prihatin yang mendalam. Bahkan ada sedikit ketakutan yang tersembunyi. La haula wala quwata illa billah, gumamnya. Husein, Rosma, anakmu, dia berada dalam cengkrama sesuatu yang sangat kuat. Entitas itu bukan hanya menempel, tapi sudah mencengkram sukmanya. Ia sudah menarik ruh Yusuf ke dalam dimensi yang berbahaya. Rosma kembali terisak. Apa yang harus kami lakukan, Ustadz? Apa yang mengganggu anak kami? Ini bukan jin biasa. Ustadz Soleh menggeleng pelan. Kekuatannya di luar kemampuan saya. Ilmu yang saya miliki hanya mampu mendesak, bukan menghancurkan entitas sekuat ini. Saya khawatir jika saya memaksakan diri, justru sukma Yusuf yang akan terlepas sepenuhnya. Husein merasa dunia runtuh. Lalu bagaimana? Apakah kami harus pasrah? Ustadz Soleh meraih tangan Husein. Tentu tidak. Allah selalu memberikan jalan. Saya punya seorang kenalan. Beliau adalah sosok spiritualis yang sangat mumpuni. Beliau berasal dari Wonosobo. Namanya Pak Harjo. Husein mengerutkan kening. Spiritualis? Maaf Ustadz, saya khawatir jika beliau melakukan ruatan yang menyalahi syariat Islam. Saya tidak ingin mencari jalan keluar dengan cara yang menjerumuskan. Ustadz Soleh tersenyum menenangkan. Tenang Husein, Pak Harjo bukan dukun. Beliau adalah orang spiritualis Islam kejawen tingkat tinggi. Bukan kejawen yang sesat, melainkan kejawen yang bersandar pada tauhid yang kuat. Beliau hanya meminta pertolongan kepada Tuhan, kepada Allah, menjadikan alam dan energi leluhur sebagai sarana, bukan sebagai Tuhan. Tidak ada sesajen, tidak ada keris, tidak ada mantra yang syirik. Semua bermuara pada La ilaha illallah. Saya bersaksi untuk beliau. Mendengar penjelasan Ustadz Soleh yang meyakinkan, Husein akhirnya mengangguk pasrah. Ia tidak punya pilihan lain. Melihat putranya melayang tadi malam sudah cukup untuk menghancurkan semua keraguan rasionalnya. Ustadz Soleh segera mengeluarkan ponselnya, menghubungi Pak Harjo yang berada ratusan kilometer jauhnya di Wonosobo. Keesokan harinya, pagi masih diselimuti kabut tipis dan dingin ketika Ustadz Soleh tiba di rumah Husein, didampingi oleh seorang pria parubaya, Pak Harjo. Pria itu berpenampilan sangat sederhana, mengenakan kemeja batik lengan panjang yang lusuh, celana kain hitam, dan peci hitam. Tidak ada jimat, tidak ada kalung aneh, tidak ada aura mistis yang berlebihan. Wajahnya teduh, matanya tajam, namun memancarkan ketenangan yang mendalam. Rosma dan Husein menyambutnya dengan penghormatan yang penuh harap. Assalamualaikum, sapa Pak Harjo dengan suara yang berat dan berwibawa. Waalaikumsalam Pak Harjo, jawab Husein, mempersilahkan mereka masuk. Mereka langsung menuju kamar Yusuf. Pak Harjo mendekat ke arah ranjang, menatap Yusuf yang masih terbaring tak sadarkan diri. Ekspresinya mengisyaratkan rasa prihatin yang bukan hanya melihat seorang anak sakit, melainkan seorang anak yang sedang berada di ambang batas. Dalam batinnya, Pak Harjo sudah membaca situasi. Entitas ini memang bukan main-main. Ia adalah entitas kotor, energi sisa yang bersemayam di salah satu sudut pondok pesantren yang mungkin sudah ribuan tahun hidup, tidak terdeteksi karena kemampuan spiritualnya yang sangat tinggi. Ia telah mengikuti Yusuf kembali ke rumah,
menjadikan anak itu sebagai inang, atau lebih tepatnya sebagai pintu gerbang baru. Entitas ini terlalu kuat untuk hanya didorong keluar. Ustadz Soleh benar, bisik Pak Harjo pada Ustadz Soleh. Ia sudah mengunci sukmanya. Ini pertarungan di alam lain. Pak Harjo kemudian meminta izin pada Rosmah dan Husein untuk memulai prosesnya. Ia tidak membawa benda-benda mistis yang biasanya dibawa oleh dukun. Ia hanya meminta sebuah kursi. Setelah duduk di kursi di sebelah ranjang, Pak Harjo meletakkan telapak tangannya di dada Yusuf. Jemarinya yang kasar dan hangat menekan lembut tepat di ulu hati anak itu. Rosmah dan Husein duduk di sofa. Ustadz Soleh berdiri di samping Pak Harjo. Semua menahan nafas dalam keheningan yang mencekam. Pak Harjo memejamkan mata. Nafasnya mulai teratur, dalam dan lambat, seperti meditasi. Namun ini bukan meditasi biasa. Ini adalah perjalanan Rogo Sukmo. 50 detik pertama, tubuh Pak Harjo di dunia nyata mulai kaku. Wajahnya yang tenang kini menunjukkan ketegangan. Rosmah melihat otot-otot di rahang Pak Harjo mengeras. Rosmah ingin bertanya, ingin bergerak, tetapi tatapan peringatan dari Ustadz Soleh menghentikannya. Mereka tahu, jiwa pria itu kini telah meninggalkan raganya, menjelajahi dimensi yang tidak terlihat. Sukma atau jiwa astral Pak Harjo melesat keluar dari raganya dengan kecepatan cahaya, melalui lorong energi yang gelap dan berputar. Ia tidak terbang ke angkasa, melainkan menyelam ke dalam dimensi yang tersembunyi. Dimensi di mana kesadaran Yusuf telah dipenjara. Lingkungan yang ia masuki adalah sebuah kehampaan yang terasa dingin dan berat. Itu bukan kegelapan yang diakibatkan oleh ketiadaan cahaya, melainkan kegelapan yang diakibatkan oleh ketiadaan harapan dan kasih sayang. Sebuah ruang void yang hanya diisi oleh suara detak jantung Yusuf yang lemah dan gemah kesedihan. Di tengah kekosongan itu, Pak Harjo menemukan sukma Yusuf. Yusuf terlihat seperti dirinya, tetapi transparan dan pucat, tergantung di udara, dirantai oleh untaian energi hitam yang memancar dari satu sumber. Entitas itu, wujud entitas itu sulit didefinisikan oleh mata fisik, bahkan mata astral. Ia adalah massa pekat, seperti asap yang dipadatkan, berputar dan bergerak. Tingginya menjulang hingga terasa menyentuh langit-langit void itu. Dari massa asap itu, sepasang mata merah menyala, memancarkan aura arogansi yang terasa menusuk hingga ke inti jiwa Pak Harjo. Siapa kau manusia fana? Beraninya kau memasuki domain yang telah kutetapkan sebagai milikku? Suara entitas itu bergemuruh, bukan melalui telinga, tetapi langsung ke dalam kesadaran Pak Harjo. Suara itu membawa bau busuk dari ribuan tahun yang terkubur. Sukma Pak Harjo yang mengenakan jubah putih keemasan yang memancar lembut tidak gentar. Aku Harjo. Aku datang untuk mengambil kembali apa yang bukan milikmu. Anak ini tidak kau kenal. Dia tak memiliki urusan apa-apa denganmu. Balas Pak Harjo. Suaranya tenang, namun mengandung kekuatan yang didasari tauhid dan ma'rifat. Entitas itu tertawa, suara tawa yang kering dan mengerikan, seperti pasir yang digiling. Bukan milikku. Segalanya di alam ini adalah milikku. Aku sudah hidup sebelum nama Tuhanmu diucapkan. Sebelum kuil-kuil itu dibangun, anak ini memiliki nadi yang sangat murni, jalur energi yang sempurna. Aku bersemayam di kuil-kuil yang tak pernah kau tahu. Di sudut pondok pesantren yang gelap itu, menunggu jalur ini terbuka. Aku telah memilihnya. Dia akan menjadi jembatan menuju dunia kalian. Aku menolak. Pri. Negosiasi telah gagal. Pak Harjo tahu entitas yang ia hadapi adalah salah satu dari Astra kuno. Entitas yang tidak lagi memiliki tujuan,
selain mengumpulkan energi murni untuk eksistensinya yang abadi. Ia tidak bisa dibujuk, hanya bisa dipaksa. "Kau telah melanggar batas Astra," ujar Pak Harjo. "Aku datang bukan atas nama diriku. Aku datang dengan restu dari Sang Hyang Widiwasa dan kekuatan para leluhur yang menjagaku. Jika kau tidak pergi secara damai, maka kau akan dilenyapkan." Lenyapkan aku? Entitas itu meraung. "Kau hanya setetes air di lautan kegelapanku." Entitas itu melancarkan serangan pertama dari masa hitamnya. Puluhan tentakel energi gelap menyambar ke arah Pak Harjo. Di dunia nyata, Rosma tersentak. Tubuh Pak Harjo yang duduk di kursi tiba-tiba bergetar hebat. Peluh dingin langsung membanjiri dahinya. Tangannya yang memegang dada Yusuf mencengkram erat. Rosma melihat otot-otot di lengan Pak Harjo berdenyut, seolah-olah pria itu sedang mengangkat beban yang tak terbayangkan. Yusuf yang semula diam, kini mendesis pelan. "Ustadz Soleh, kenapa Pak Harjo?" bisik Rosma panik. Ustadz Soleh dengan wajah tegang mengangkat tangannya, membaca beberapa wirid perlindungan. "Mereka sudah bertarung, Bu. Ini adalah pertarungan Roko Sukmo. Kita tidak boleh bergerak. Ini sangat berbahaya." Rosma menatap Yusuf. Meskipun mata Yusuf terpejam, air mata mulai mengalir dari sudut matanya. Air mata astral yang bocor ke dunia nyata. Sementara di dunia astral, puluhan tentakel gelap itu datang dengan kecepatan yang melampaui imajinasi. Mereka bukan hanya energi. Mereka membawa beban dosa dan kengerian dari ribuan tahun. Pak Harjo tidak menghindar. Dia mengangkat kedua tangannya, memancarkan aura putih keemasan yang ia kumpulkan dari inti kekuatan spiritualnya. Sebuah energi yang disucikan oleh kalimat tauhid. Dengan satu teriakan batin yang kuat, energi itu meledak, menciptakan perisai cahaya yang memutar seperti pusaran air suci. Ketika tentakel hitam itu menabrak perisai, terjadi desisan mengerikan. Kegelapan dan cahaya beradu. Energi gelap itu mencoba meresap dan merusak, tetapi cahaya Pak Harjo terlalu murni. Dua tentakel berhasil menembus perisai dan melilit lengan Pak Harjo. Rasa sakit yang ia rasakan bukan rasa sakit fisik, melainkan rasa sakit di tingkat kesadaran. Rasanya seperti ingatan terburuknya, keraguan terdalamnya, dan semua ketakutannya disedot keluar secara paksa. Pak Harjo mengerang. "Kau mencoba merusak tauhidku?" Dengan kekuatan tekad yang luar biasa, ia memfokuskan energi ke lengannya, mengubah nadi astral menjadi pisau panas. Energi gelap itu terbakar, dan tentakel itu putus dengan bunyi ceplak di udara kosong. Pak Harjo mundur selangkah, menatap entitas yang kini semakin membesar. "Kekuatanmu luar biasa, Astra, tapi kau lupa. Nadi kejawen tidak hanya mengambil kekuatan dari alam, ia bersandar pada sang penjaga sejati." Pak Harjo melompat tinggi di sekelilingnya. Void itu mulai bergetar. Dia tidak lagi menyerang dengan cahaya murni, tetapi dengan energi prana dari alam yang ia modifikasi dengan doa. Dia mengarahkan jari telunjuk dan jari tengahnya ke depan, membentuk mudra kuno, sebuah garis energi hijau kebirauan, sehalus benang sutra namun setajam laser, melesat ke arah inti masa entitas. Entitas itu terkejut. Garis energi ini berbeda. Ini adalah energi kehidupan yang mengikat, yang tidak bisa dipotong oleh kegelapannya. Ia mengangkat penghalang gelap, tetapi garis biru itu menembusnya. Garis energi itu menancap di salah satu sisi masa gelap entitas. Untuk pertama kalinya, entitas itu menjerit kesakitan. Teriakan di alam astral itu bergema sebagai desisan panjang di dunia nyata, keluar dari mulut Yusuf dan Pak Harjo secara bersamaan. Dahi Husain dipenuhi keringat dingin. Ia menyaksikan betapa beratnya pertarungan ini. Ia melihat Pak Harjo, matanya tertutup rapat, wajahnya dipenuhi urat yang menonjol, seolah-olah ia sedang berjuang melawan monster yang tak terlihat di atasnya.
"Ros, ambilkan air, cepat," bisik Husain. Rosma yang sudah sangat dekat dengan histeria bergegas ke dapur. Saat Rosma pergi, Husain mencondongkan tubuhnya ke telinga Yusuf. "Nah, ayah di sini. Bertahanlah, bertahanlah untuk ibu dan ayah." Tiba-tiba Yusuf menggeliat hebat, mulutnya terbuka. Bukan isak tangis lagi, tapi tawa yang berat, serak, dan penuh cemoohan. Tawa entitas itu. "Berhenti menggangguku manusia rendahan. Sukma ini akan menjadi milikku." Suara itu keluar dari mulut Yusuf, namun timbrenya jauh lebih tua, lebih berat, lebih dingin. Ustaz Soleh segera menekan dada Yusuf dengan telapak tangannya. "Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kembali ke tempatmu, makhluk terkutuk." Yusuf terdiam, hanya tubuhnya yang bergetar. Husain menyadari pertarungan di alam lain telah merembes ke dimensi mereka. Entitas itu meraung, marah karena kesakitannya. Energi hijau kebiruan itu mengikatnya, perlahan menarik energi vitalnya. "Aku tidak akan mati di tangan manusia lemah sepertimu." Entitas itu kini mengubah wujudnya. Massa asap itu menyusut, memadatkan diri menjadi bentuk yang lebih terdefinisi. Seekor naga astral yang mengerikan. Kulitnya gelap seperti obsidian yang diselimuti kabut. Matanya yang merah menyala kini tampak lebih besar, memancarkan api kebencian kuno. Naga astral itu menyerang, bukan dengan sihir, tapi dengan fisikalitas astral. Naga itu membuka mulutnya, mengeluarkan gelombang kejut energi murni, sebuah blast dari ribuan tahun akumulasi kebencian. Pak Harjo harus menghindari. Ia tidak bisa menangkis serangan ini. Itu akan menghancurkan sukmanya. Ia menggunakan teknik langkah 1000, melompat mundur dengan kecepatan yang tidak mungkin. Setiap pijakan kakinya di void itu menciptakan riak cahaya yang berlawanan dengan kegelapan. "Sang astral Dharma!" teriak Pak Harjo. Dia kini tidak menggunakan kekuatan pribadinya. Dia memanggil energi dari alam semesta yang berada di bawah perlindungan Hyang Widi. Sebuah kekuatan yang hanya bisa diakses oleh mereka yang mencapai tingkat rasa sejati. Di sekeliling Pak Harjo, 9 pilar cahaya keemasan muncul. Pilar-pilar itu bukan hanya perisai, melainkan juga proyektil. Naga astral itu memutar tubuhnya, mencambukkan ekornya ke arah Pak Harjo. Ekor itu melintasi udara astral, menciptakan sobekan-sobekan dimensi. Pak Harjo tidak gentar. Dia melemparkan pilar cahaya. Boom! Pilar cahaya pertama menabrak ekor naga. Dampaknya terasa seperti ledakan nuklir di alam astral. Void itu bergetar, dan Sukma Yusuf di tengahnya berguncang hebat. "Jangan sentuh anak itu!" teriak Pak Harjo, cemas melihat Sukma Yusuf yang hampir lepas dari rantai cengkeraman. Naga astral itu, meskipun terluka, tidak berhenti. Ia menerjang ke depan, membuka rahangnya, berniat menelan Sukma Pak Harjo. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Jika Pak Harjo tertelan, jiwanya akan terkunci selamanya, dan Yusuf akan menjadi inang permanen bagi astra kuno itu. Pak Harjo menutup matanya, mengambil nafas dalam-dalam. Semua energi di sekitarnya, prana, cahaya luhur, dan sihir ilahi ditarik masuk ke dalam intinya. Ketika naga itu mendekat, Pak Harjo tidak melompat, ia justru maju. Dia meninju. Bukan tinjuan fisik, tetapi tinjuan sukma yang mematikan. Tinju itu membawa energi yang terkompresi dari gunung-gunung, lautan, dan langit. Sebuah kekuatan yang lahir dari sedulur papat limo pancar yang bersatu dengan Qudratullah. Bliar! Tinju itu menabrak hidung naga astral. Dampaknya adalah kematian astral. Tubuh naga itu berhenti sejenak. Retakan muncul di kulit obsidiannya. "Mustahil, manusia!" raung entitas itu. Pak Harjo tidak memberikan kesempatan kedua. Dia mengeluarkan pilar cahaya kedua dan menusukkannya ke mata naga astral. Naga itu menjerit, teriakan yang memekakan, penuh dengan kemarahan dan rasa sakit. Entitas itu mulai memudar, tubuhnya yang besar runtuh,
berubah kembali menjadi massa asap hitam yang berputar-putar liar. "Kau telah kalah, Astra. Kembali ke tempatmu yang gelap," kata Pak Harjo. Suaranya kini kelelahan. Massa asap itu berputar kencang, mencoba melarikan diri, tetapi energi Pak Harjo telah menguncinya. Pak Harjo mengangkat tangannya, dan dengan sebuah hus yang sunyi, ia menghancurkan sisa-sisa entitas itu, mengirimkannya kembali ke Void tanpa tujuan. Kekuatan naga astral itu lenyap. Void itu kini terasa lebih ringan. Kegelapan masih ada, tetapi terasa kurang menindas. Pak Harjo segera berbalik. Sukma Yusuf masih tergantung. Rantai gelap telah putus, tetapi Sukma Yusuf tidak bergerak. Ia melayang tak berdaya, seperti boneka yang talinya telah dipotong. Pak Harjo berenang cepat ke arah Sukma Yusuf. "Yusuf, nak, sudah aman. Ikutlah denganku. Kembali ke raga nyatamu," panggil Pak Harjo dengan nada yang kini lembut seperti seorang kakek. Sukma Yusuf sedikit bergerak. Kepalanya menoleh ke arah Pak Harjo. Matanya yang polos kini terlihat ketakutan. Aku tidak bisa, Paman," bisik Sukma Yusuf. Suaranya terdengar seperti lonceng pecah. "Ragaku terasa jauh. Aku takut." Pak Harjo mendekat, meneliti Sukma Yusuf. Kekuatan entitas itu memang luar biasa. Cengkramannya bukan hanya fisik astral, tetapi juga meninggalkan residu energi negatif yang kuat di nadi Yusuf. Residu itu bertindak sebagai penolak, membuat Sukma kesulitan untuk kembali masuk ke raga yang sudah tercemar. "Residu kalah," gumam Pak Harjo. "Tenang, nak. Kau tunggu sebentar di sini. Ragamu memang kotor, perlu dibersihkan. Paman akan menetralkan pengaruh gaib di tubuhmu. Setelah itu, kau akan dapat kembali ke ragamu dengan mudah." Pak Harjo menstabilkan energi di sekitar Sukma Yusuf, menciptakan selubung pelindung sementara. "Jangan bergerak, jangan takut. Semuanya akan baik-baik saja," janji Pak Harjo. Setelah memastikan Sukma Yusuf aman, Pak Harjo mengarahkan kesadarannya ke dunia nyata. Ia harus kembali. Rosma memegang tangan Husein erat-erat. Ketegangan telah mencapai puncaknya. Tiba-tiba tubuh Pak Harjo terkejut hebat. Sebuah hembusan nafas yang keras keluar dari mulutnya. Kemudian semuanya berhenti. Rosma dan Husein menatap. Pak Harjo membuka matanya perlahan. Matanya lelah, merah, tetapi ada cahaya kemenangan di dalamnya. Wajahnya dibanjiri keringat. Kemejanya basah kuyup, seolah ia baru saja berlari maraton. "Alhamdulillah," gumam Ustadz Soleh lega. Pak Harjo menarik tangannya dari dada Yusuf. Ia menyandarkan punggungnya ke kursi. "Dia sudah pergi. Entitasnya telah hancur," kata Pak Harjo. Suaranya serak. "Tapi Sukmanya Yusuf belum bisa kembali. Ada residu energi kotor yang terlalu kuat di raganya. Kita harus menetralkannya sekarang juga, sebelum Sukmanya terlalu lama terpisah." Ia menoleh ke Rosma. "Ibu, tolong siapkan segelas air murni, air apa saja." Lalu ia menoleh ke Ustadz Soleh. "Ustadz, daun bidara yang saya minta sudah siap?" "Sudah Pak Harjo, beberapa helai terbaik," jawab Ustadz Soleh. Segera mengeluarkan beberapa helai daun bidara dari saku bajunya. Daun bidara itu tampak hijau segar. Rosma segera berlari ke dapur dan kembali dengan segelas air mineral. Pak Harjo menerima air dan daun bidara. Ia meletakkan daun-daun itu di telapak tangannya, lalu memejamkan mata. Ia mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, bukan dengan suara keras atau teriakan, tetapi dengan gumaman penuh penghayatan. Ayat-ayat itu seperti doa yang dihembuskan, energi yang ditransfer. Rosma bisa merasakan getaran suara Pak Harjo yang lembut, namun terasa menembus ke dalam tulang. Setelah selesai, Pak Harjo meremas beberapa helai daun bidara dan mencampurkannya ke dalam segelas air. Ia kemudian melanjutkan membaca ayat-ayat suci lagi. Kali ini ia menangkupkan tangan di atas bibir gelas, meniupkan nafasnya ke permukaan air setelah menyelesaikan setiap potongan ayat. Air di dalam gelas tampak beriak, seolah mendidih perlahan tanpa panas. Proses itu terasa sangat panjang bagi Rosma dan Husein. Mereka menatap Yusuf yang masih pucat, menatap Pak Harjo yang terlihat sangat serius,
dan menatap air yang kini telah menjadi air ruatan. Setelah semua selesai, Pak Harjo menatap Rosma dan Husen. Air ini akan menetralkan residu kala di tubuhnya. Mari kita bantu balurkan ke tubuhnya. Pak Harjo memimpin, dibantu Ustadz Soleh. Dengan hati-hati, mereka mengangkat kaos Yusuf dan dengan telapak tangan, Pak Harjo mulai melumurkan air bidara yang terasa dingin itu ke sekujur tubuh Yusuf. Dari dahi, leher, dada, perut, hingga ke kaki. Saat air itu menyentuh kulit Yusuf, terjadi reaksi yang mengejutkan. Tubuh Yusuf bergetar hebat. Gemetaran itu bukan lagi gemetaran karena dingin, melainkan sebuah kejutan energi. Tubuhnya melengkung ke atas. Punggungnya sedikit terangkat dari ranjang. Subhanallah. Rosma menutup mulutnya, menahan jeritan. Di alam astral, Sukma Yusuf merasakan tarikan yang luar biasa. Tarikan itu datang dari raganya, tetapi kini tarikan itu terasa hangat dan memanggil. Bukan lagi dingin dan menolak. Ayo nak, ini saatnya. Suara Pak Harjo bergema di dalam kesadarannya. Sukma Yusuf bergerak, melesat ke lorong yang gelap, menuju cahaya kecil di ujung. Ia tidak lagi takut. Di dunia nyata, setelah seluruh tubuhnya terlumuri air ruatan, tubuh Yusuf yang melengkung tiba-tiba terhentak keras ke kasur. Pop! Dan seketika, matanya terbuka. Bukan lagi mata merah dengan urat pecah, bukan lagi mata kosong tanpa jiwa. Ini adalah mata Yusuf, mata coklat yang polos, penuh dengan ketakutan yang mendalam, tetapi kini dipenuhi dengan kesadaran penuh. Ibu, Yusuf menjerit, bukan karena kesakitan, tetapi karena lega yang tak tertahankan. Ia mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terlalu lemas. Rosma langsung memeluknya erat-erat. Husen menangis terisak, menepuk-nepuk kepala anaknya. Yusuf balas memeluk ibunya. Tangisnya pecah menjadi isakan keras. Ketakutan dari pengalaman di alam astral itu masih memancar kuat dari tatapan matanya. Tapi yang tersirat adalah kelegaan yang luar biasa karena ia berhasil melihat wajah orang tuanya lagi. Bu, ayah, bisiknya lemah, memeluk Rosma. Setelah memastikan kondisi Yusuf stabil dan ia kembali tertidur pulas dalam pelukan ibunya, Pak Harjo dan Ustadz Soleh pindah ke ruang tamu. Ketiganya duduk dalam keheningan yang lama, menyerap ketegangan yang baru saja mereka lewati. Alhamdulillah. Pak Harjo menghela nafas, menyeka keringatnya dengan sapu tangan lusuh. Yusuf sudah kembali, tapi dia masih lemah. Butuh waktu untuk sukmanya menyatu sempurna dan nadi energinya kembali normal. Husen mencondongkan tubuh ke depan, matanya penuh pertanyaan. Pak Harjo, apa sebenarnya entitas itu? Dan mengapa anak saya? Apa hubungannya dengan pesantren tempat dia menimba ilmu? Pak Harjo menyesap air putih yang Rosma sediakan. Matanya menatap Rosma dan Husen secara bergantian, seolah menimbang-nimbang seberapa besar kebenaran yang harus ia sampaikan. Entitas yang tadi saya hadapi, Rosma, Husen, adalah Astra kuno. Ia bukan hanya jin atau setan biasa. Ia adalah energi sisa, residu kosmik dari suatu kejadian besar ribuan tahun lalu. Sebuah dewa atau dewa yang terlupakan, yang energinya terperangkap di bumi. Mereka hidup abadi, mengumpulkan energi murni untuk menjaga eksistensi mereka yang menyimpang. Rosma menggenggam erat tangan Husen. Dewa? Tapi Ustadz Soleh bilang itu dari pesantren. Ustadz Soleh mengangguk. Pesantren itu, Bu Rosma, didirikan di atas lahan yang usianya jauh lebih tua dari bangunan fisiknya. Tempat-tempat suci, apalagi yang menjadi pusat energi spiritual selama ratusan tahun, sering kali memiliki penghuni yang juga berumur ribuan tahun. Pak Harjo melanjutkan. Entitas ini, Astra kuno ini, bersemayam di suatu sudut tak terlihat di kompleks pesantren itu. Tempat itu adalah lumbung energi baginya, sebuah pintu gerbang yang tersembunyi. Sebagian besar orang tidak akan merasakannya karena frekuensi mereka tidak cocok. Tapi Yusuf adalah anomali. Anomali?
Tanya Husen. Ya, anakmu Husen memiliki nadi sukma yang luar biasa murni, sangat sensitif, sangat kuat, namun belum terlatih. Di kalangan spiritualis, ini disebut pancer cakra tunggal, sebuah kesempurnaan energi yang sangat dicari oleh entitas astra seperti ini. Selama berbulan-bulan di pesantren, Yusuf secara tidak sadar melalui ibadah dan belajarnya telah mengisi dan memurnikan energinya, menjadikannya makanan yang sempurna bagi astra kuno. Pak Harjo menjelaskan bahwa astra kuno itu tidak membuli Yusuf. Ia hanya mengawasi, mendekat, dan perlahan-lahan menanamkan jejak energinya ke nadi Yusuf, menunggu saat yang tepat. Liburan semester itulah momennya ketika Yusuf dibawa keluar dari lingkungan pesantren, yaitu keluar dari lumbung energi astra kuno. Entitas itu tahu ini adalah kesempatan baiknya. Dengan energi yang sudah tertanam di nadi Yusuf, astra kuno mengikutinya ke rumah dengan satu tujuan, menjadikan raga Yusuf sebagai vessel permanen untuk bergerak bebas di dunia fisik. Maka dari itu Yusuf diam dan kosong. Itu adalah proses penyerapan energi. Dan malam tadi, malam di mana ia melayang, itu adalah percobaan inisiasi sukma terakhir. Ustadz Soleh menyimpulkan dengan wajah getir. Memaksa sukma Yusuf keluar agar entitas itu bisa masuk dan menguncinya dari dalam. Rosmah menunduk, gemetar. Ia membayangkan kengerian yang harus dialami Yusuf sendirian melawan kekuatan purba itu. Apa Yusuf akan baik-baik saja? Tanya Rosmah, suaranya parau. Apakah ini sudah selesai? Pak Harjo menatap Rosmah dengan tatapan yang penuh makna. Pertarungan sudah selesai, Bu Rosmah. Tapi perang belum tentu. Astra kuno ini memiliki kekuatan regenerasi yang sangat tinggi. Ia hancur di alam astral, tapi energinya tidak sepenuhnya lenyap. Ia hanya terdesak kembali ke lumbung energi asalnya di pesantren. Dan Pak Harjo berhenti sejenak, membuat Rosmah dan Husen menahan nafas. Entitas itu tahu siapa yang mengalahkannya. Ia tahu bahwa pancer cakra tunggal Yusuf telah diselamatkan oleh rasa sejatiku. Ia akan datang lagi, mungkin tidak sekarang, tapi pasti. Kami akan melindungi anak kami, seru Husen. Tentu, Pak Harjo tersenyum kecil. Tapi kalian harus mengerti, pertarungan ini tidak hanya melindungi raga, tapi juga nadi sukma Yusuf. Selama Yusuf ada, dia akan menjadi target. Saya akan mengajari kalian beberapa wirid dan amalan perlindungan, tapi saya juga harus meninggalkan sesuatu untuk mengunci energi Yusuf agar tidak bisa lagi dicari oleh astra kuno. Rosmah dan Husen merasa rumah mereka yang tadinya adalah tempat teraman kini terasa seperti medan perang yang tak terlihat. Mereka bergantian menjaga Yusuf, tidak lagi meninggalkannya sendirian, bahkan saat tidur. Sore itu, Pak Harjo menghabiskan waktu dengan Husen, mengajarkan zikir dan ayat-ayat perlindungan. Ustadz Soleh menjelaskan tentang pentingnya menjaga pikiran tetap jernih dan hati selalu bersandar pada Tuhan. Namun Pak Harjo menyimpan satu hal yang paling krusial. Malam harinya, setelah Yusuf benar-benar pulih dan bisa diajak bicara, meskipun masih sangat takut, Pak Harjo meminta Husen untuk membawanya keluar rumah, ke bawah pohon mangga tua di pekarangan. Husen, kata Pak Harjo, suaranya rendah dan serius. Saya harus melakukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang rasa sejati. Ini adalah penguncian energi. Tapi ini butuh sesuatu yang bersifat kurban atau pengorbanan. Husen menatap Pak Harjo dengan bingung. Pengorbanan apa Pak Harjo? Jika itu uang kami akan berikan semua. Pak Harjo menggeleng. Bukan uang. Ini adalah pengorbanan darah. Darah yang membawa nadi yang sama dengan Yusuf. Rosmah yang menguping dari balik jendela segera berlari keluar. Darah? Jangan aneh-aneh Pak Harjo. Pak Harjo menatap Rosmah. Ibu Rosmah, ini adalah kunci pancer untuk mengunci nadi murni Yusuf dari astra kuno.
Saya butuh energi murni yang paling dekat dengan frekuensinya. Itu adalah nadi keibuanmu. Saya hanya butuh setetes darahmu." Rosma terdiam, ketakutan. Pak Harjo segera meyakinkan, "Ini tidak menyalahi syariat. Ini bukan ritual pemujaan. Ini hanya transfer energi dan penguncian biologis. Darah keibuan adalah kunci yang paling kuat. Jika kau menolak, Yusuf akan kembali menjadi target dalam hitungan minggu." Rosma menatap Husein. Husein menatap Rosma. Tidak ada keraguan demi anaknya. "Baik Pak Harjo, lakukan," kata Rosma, suaranya tegas. Pak Harjo mengeluarkan sebilah jarum kecil dari tasnya. Ia melantunkan basmalah dan syahadat sebelum menusukkan jarum itu ke ujung jari Rosma. Setetes darah murni Rosma keluar, mengalir ke atas sehelai daun bidara. Pak Harjo mengambil darah itu, mencampurnya dengan sedikit air doa, dan membalurkannya ke dahi Yusuf yang sedang tidur, sambil mengucapkan kunci pancer dalam bahasa Jawa kuno yang bercampur dengan kalimat tauhid. Darah ibu mengikat, sukma anak terkunci, nadi ilahi menjaga. Rosma merasakan energi yang aneh, bukan energi seram, melainkan energi kehangatan yang luar biasa, mengalir dari jarinya ke dahi Yusuf. Setelah itu Pak Harjo membakar daun bidara berdarah itu, membiarkan asapnya lenyap ke langit malam. "Sudah selesai," kata Pak Harjo. Wajahnya kini terlihat jauh lebih lega. Kini hanya ada satu hal yang tersisa untuk dilakukan. "Apa itu Pak Harjo?" tanya Husein. "Menyelesaikan konflik di tempatnya. Aku harus kembali ke pesantren itu." Keputusan Pak Harjo untuk kembali ke pesantren membuat Rosma dan Husein terkejut. "Pak Harjo, jangan. Jika entitas itu sangat kuat dan sudah menunggu Anda, itu terlalu berbahaya." Rosma memohon. Pak Harjo tersenyum tipis. "Rosma, Husein, saya ini bukan hanya spiritualis. Saya adalah penjaga perbatasan. Saya tidak bisa membiarkan Astra kuno terus bersarang di tempat yang seharusnya menjadi pusat penyucian jiwa. Jika tidak saya yang membereskannya sekarang, entitas itu akan menyerang anak-anak lain." Pak Harjo menjelaskan bahwa ia akan pergi ke pesantren itu, tetapi tidak akan masuk sebagai tamu. Ia akan pergi di malam hari, di mana kekuatan Astra kuno berada di puncaknya dan menghadapinya di lumbung energi mereka. Saya akan mengunci lumbung energi itu dari luar, agar entitas itu tidak bisa regenerasi dan tidak bisa keluar lagi. Jelas Pak Harjo. Tapi kali ini saya akan bertarung dengan raga nyata dan menggunakan energi dari alam sejati. Husein menawarkan mendanai perjalanan itu, dan Pak Harjo menerima dengan rendah hati. Ustaz Soleh bersikeras untuk menemani, untuk membantu berjaga di dunia nyata saat Pak Harjo melakukan ritual penutupan. Dini hari sebelum matahari terbit, Pak Harjo dan Ustaz Soleh pergi. Rosma dan Husein hanya bisa memeluk Yusuf yang tertidur dan mendoakan keselamatan Pak Harjo. Selesai. Nantikan kisah berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Mas Riang, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tetap di Fakta Sejarah.